Ide gila, Purbaya buat takluk Luhut, Bahlil, dan Sri Mulyani. Terbongkar semuanya. Prabowo murka, koruptor, hukum mati dan miskinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kami. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta tonton sampai selesai, karena dari setiap peristiwa selalu ada hikmah yang patut direnungkan. Semoga Allah memberkahi setiap kebaikan. Tidak semua kebijakan lahir dari niat sederhana. Sebagian tumbuh dari persimpangan kepentingan, di mana idealisme bertemu kekuasaan dan angka-angka anggaran berubah menjadi alat tawar-menawar. Program makan bergizi gratis yang di permukaan tampak sebagai jawaban atas kebutuhan rakyat, kini justru membuka tabir konflik besar di jantung kekuasaan negara. Di balik program ini, dua poros kekuatan kabinet saling berhadapan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan pendekatan disiplin fiskal yang kaku dan berbasis aturan, berseberangan dengan Menko Luhut Binsar Panjaitan, figur kuat yang selama ini dikenal memiliki pengaruh luas dalam lintasan kebijakan strategis. Pertemuan dua gaya ini bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan benturan cara pandang tentang bagaimana negara seharusnya dijalankan. Konflik ini dibedah secara tajam oleh Ranil Sim dalam sebuah video panjang yang menyingkap lapisan-lapisan konflik tersembunyi. Menurutnya, apa yang terjadi bukanlah debat biasa antar menteri. Ia melihat sebuah pola kekuasaan yang berulang, pola lama yang kerap muncul ketika proyek besar, anggaran jumbo, dan gengsi elit bertemu dalam satu meja. Luhut itu bukan pengatur menteri, kata Ranil Sim, tapi kelakuannya seperti Perdana Menteri bayangan. Sebuah kalimat yang terdengar keras, namun sesungguhnya mengarah pada kritik sistemik ketika struktur formal negara tidak selalu sejalan dengan praktik kekuasaan yang berjalan di belakang layar. Sorotan kemudian mengarah pada Badan Gizi Nasional. Pembelaan Luhut terhadap lembaga ini dinilai Ranil Sim bukan sekadar soal keberlanjutan program, melainkan menyentuh kepentingan yang lebih dalam. Ia menyinggung riset di Danau Toba, bukan sebagai detail teknis, tetapi sebagai simbol proyek dan prestis. Siapa yang punya proyeknya? Ujar Ranil Sim. Ini bukan soal gizi, ini soal gengsi dan proyek. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya telah menyampaikan sikap tegas. Anggaran makan bergizi gratis yang tidak terserap akan ditarik kembali. Dalam logika keuangan negara, pernyataan ini terdengar wajar. Uang publik harus bekerja. Jika tidak berjalan, ia harus kembali ke kas negara. Tidak ada ruang kompromi dalam prinsip ini. Kalau tidak jalan, uangnya kita tarik, tegas Purbaya. Namun tak lama setelah pernyataan itu keluar, Luhut muncul ke ruang publik dengan pembelaan total terhadap Badan Gizi Nasional. Kecepatan respons inilah yang memunculkan kecurigaan. Ranil Sim membaca langkah ini sebagai tanda kepanikan, bukan kepedulian semata. Kenapa tiba-tiba Luhut yang pasang badan? Sindirnya, karena ada proyek yang sedang berjalan di bawahnya. Kalau anggaran ditarik, semuanya bisa ambruk. Di titik inilah konflik tak lagi terlihat sebagai perbedaan kebijakan, melainkan sebagai upaya mempertahankan kepentingan. Ketegangan semakin dalam ketika muncul pengakuan seorang pejabat BGN yang sempat viral. Ia menyebut adanya pesan dari politisi yang meminta jatah dapur program MBG. Ada WA dari politisi minta dapur. Saya blok, katanya singkat. Tidak ada vonis, tidak ada tuduhan hukum. Namun satu pengakuan ini cukup untuk membuka pertanyaan besar. Jika benar ada permintaan semacam itu, maka program yang digadang-gadang untuk kepentingan gizi rakyat mulai kehilangan kemurniannya. Ranil Sim tak menahan kritiknya. Kalau itu benar, proyek gizi ini sudah jadi proyek gila. Rakyat butuh makan, tapi yang kenyang malah para pemain proyek. Konflik Purbaya tidak berhenti di satu sektor. Ia merembet ke ranah energi ketika Menteri ESD M. Bahlil Lahadalia menuding data LPG 3. Kilogram milik Kementerian Keuangan salah. Tuduhan ini kembali memperlihatkan rapuhnya koordinasi di tubuh negara. Namun Purbaya kembali berpijak pada satu dasar yang tak mudah digoyahkan, APBN. Menurutnya, harga subsidi LPG telah disahkan dalam anggaran negara. Artinya, menjual di atas harga tersebut bukan sekadar selisih pasar, melainkan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan negara sendiri. Ranil Sim menyebut kondisi ini sebagai cermin kekacauan tata kelola. Kalau APBN dibilang salah, katanya, itu artinya negara yang salah. Dan dari sana muncul pertanyaan yang lebih sunyi, namun jauh lebih tajam.
Siapa yang mengambil untung dari selisih harga itu? Pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban langsung, karena publik sudah terlalu sering melihat pola yang sama berulang. Dalam pandangan Ranil Sim, pertarungan ini telah berubah menjadi adu bala, adu kekuatan politik dan ekonomi. Dan dalam sejarah kekuasaan, adu semacam ini jarang berakhir tanpa korban. Kadang yang tumbang bukan orang, melainkan prinsip. Kadang bukan jabatan, melainkan kepercayaan publik. Pertanyaan tentang siapa yang berada di balik proyek makan bergizi gratis dan riset Danau Toba bukanlah ajakan menghakimi. Ia adalah peringatan bahwa ketika proyek besar dijalankan tanpa transparansi yang cukup, negara sedang berjalan di atas garis rapuh. Narasi ini tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang paling benar atau paling salah. Ia berdiri sebagai cermin. Cermin bagi sebuah sistem yang kerap mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan elit. Kemarahan kekuasaan dalam banyak peristiwa jarang meledak dalam bentuk teriakan. Ia justru hadir sebagai tekanan halus, sebagai manuver cepat, sebagai pembelaan mendadak yang tampak administratif namun syarat pesan. Dalam konflik ini, kemarahan itu terasa bukan pada kata-kata, melainkan pada kecepatan reaksi, pada siapa yang tiba-tiba maju ke depan, dan pada apa yang berusaha diamankan. Di titik inilah nama Prabowo Subianto disebut dengan nada berbeda, bukan sebagai pelaku langsung, melainkan sebagai simbol puncak kekuasaan eksekutif yang diharapkan bertindak. Ketika wacana koruptor dihukum mati dan dimiskinkan mencuat, ia bukan sekadar slogan keras. Ia mencerminkan kegelisahan publik yang sudah lama menumpuk, bahwa hukum seringkali tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Dalam konteks ini, kemarahan bukan diarahkan pada individu, melainkan pada sistem yang terlalu sering memberi ruang abu-abu. Ranil Sim membaca situasi ini sebagai fase kritis. Ketika konflik sudah berubah menjadi adu bala, maka setiap pihak akan menguji sejauh mana batas bisa didorong. Disinilah keberanian diuji, bukan keberanian berteriak, melainkan keberanian menahan godaan kompromi. Sebab dalam politik anggaran, kompromi seringkali tampil sebagai solusi, padahal bisa menjadi pintu masuk pembiaran. Purbaya, dengan sikap fiskalnya yang keras, berdiri di jalur yang tidak populer. Menarik anggaran, menegaskan APBN, dan menolak narasi pembenaran teknis adalah pilihan yang hampir pasti mengundang perlawanan. Namun justru disitulah maknanya. Dalam sejarah tata kelola, pembenahan jarang lahir dari sikap lunak. Ia lahir dari keputusan yang membuat banyak pihak tidak nyaman. Sementara itu, pembelaan yang berlebihan terhadap sebuah program, betapapun mulianya tujuan di atas kertas, selalu patut dipertanyakan. Bukan karena program itu salah, melainkan karena cara mempertahankannya. Ketika sebuah kebijakan tidak lagi dibela dengan data dan transparansi, tetapi dengan pengaruh dan jejaring, maka publik berhak curiga. Disitulah garis tipis antara pelayanan dan kepentingan mulai kabur. Isu LPG 3 kg mempertegas gambaran besar ini. Bukan soal tabung gas semata, melainkan tentang bagaimana negara memperlakukan aturannya sendiri. Jika APBN bisa diperdebatkan kebenarannya oleh pejabat negara, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar angka, melainkan wibawa hukum. Dan ketika wibawa hukum goyah, ruang permainan justru semakin luas bagi mereka yang lihai memanfaatkan celah. Ranil Sim tidak menyodorkan jawaban final. Ia justru terus melempar pertanyaan. Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Dan mengapa pola yang sama selalu muncul di proyek-proyek besar? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung, bukan karena tak bisa dijawab, tetapi karena jawabannya seringkali terlalu dekat dengan pusat kekuasaan. Narasi ini, jika ditarik lebih dalam, berbicara tentang harga sebuah kebenaran. Kebenaran dalam negara tidak selalu datang sebagai pahlawan. Ia kerap hadir sebagai pengganggu, mengganggu kenyamanan, mengganggu aliran dana, dan mengganggu kesepakatan tak tertulis. Maka wajar jika ia sering dilawan, dipelintir, atau ditunda. Namun sejarah memiliki cara sendiri untuk mencatat. Ia mungkin lambat, tetapi tak pernah lupa. Setiap konflik anggaran, setiap pembelaan berlebihan, dan setiap penarikan dana akan menjadi jejak yang suatu hari dibaca ulang. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami bagaimana sebuah bangsa memilih jalan di persimpangan kekuasaan. Di hadapan publik, pertarungan ini tampak seperti drama elit, namun di baliknya ada konsekuensi nyata. Ketika anggaran tersandera, rakyat menunggu. Ketika kebijakan dipermainkan, kepercayaan terkikis. Dan ketika kepercayaan hilang, negara kehilangan salah satu fondasi terpentingnya. Karena itu, kewaspadaan publik menjadi kunci. Bukan kewaspadaan yang emosional, tetapi kewaspadaan yang kritis.
menyimak setiap pernyataan, membaca setiap manuver, dan memahami bahwa di balik bahasa teknokratis sering tersembunyi pertaruhan besar. Jika konflik ini dibiarkan berhenti hanya sebagai tontonan, maka ia akan mengulang nasib banyak drama kekuasaan sebelumnya. Ramai di awal, sunyi di akhir, lalu terlupakan. Namun yang membuat kisah ini berbeda adalah posisinya yang berdiri tepat di persimpangan antara niat baik negara dan kebiasaan lama elit. Di titik inilah publik seharusnya tidak sekadar menunggu hasil, tetapi membaca proses. Setiap pembelaan yang terlalu cepat, setiap klarifikasi yang datang sebelum pertanyaan matang diajukan, selalu menyimpan pesan tersirat. Dalam politik, kecepatan jarang netral. Ia seringkali adalah respon atas ancaman terhadap anggaran, terhadap pengaruh, atau terhadap kendali. Dan ketika kendali terancam, yang dipertahankan bukan lagi kebijakan, melainkan posisi. Ranil Sim berulang kali menekankan bahwa yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar MBGE atau LPG 3 kg. Yang diuji adalah garis batas, sejauh mana aturan negara bisa ditegakkan ketika berhadapan dengan kekuatan jejaring. Apakah APBN benar-benar menjadi kitab suci fiskal, atau hanya pedoman yang lentur tergantung siapa yang membaca? Dalam konteks itu, sikap Purbaya terlihat seperti anomali, bukan karena ia paling benar, tetapi karena ia memilih berdiri di jalur yang jarang dipilih. Jalur yang sunyi, penuh tekanan, dan minim tepuk tangan. Jalur yang menuntut konsistensi, bahkan ketika konsekuensinya adalah isolasi politik. Dalam sejarah kekuasaan, figur semacam ini seringkali tidak dielu-elukan, setidaknya tidak pada zamannya. Sebaliknya, kekuasaan yang terbiasa mengalir tanpa hambatan cenderung merasa berhak. Ia merasa wajar membela proyek atas nama stabilitas, merasa sah menekan demi kelanjutan program, dan merasa pantas menafsirkan aturan sesuai kebutuhan. Disinilah ironi muncul. Kebijakan publik yang lahir untuk rakyat justru dijaga dengan cara yang menjauh dari rakyat. Narasi tentang proyek bukan sekadar tudingan. Ia adalah refleksi tentang bagaimana bahasa pembangunan kerap dipinjam untuk menutupi kepentingan. Ketika kata gizi, subsidi, dan kesejahteraan digunakan berulang-ulang, publik diajak percaya bahwa semuanya sedang berjalan demi kebaikan bersama. Padahal di baliknya, pertanyaan tentang siapa yang mengelola, siapa yang mendapat bagian, dan siapa yang mengawasi seringkali dibiarkan menggantung. Isu permintaan jatah dapur, meski hanya sepenggal pengakuan, menjadi simbol kuat. Ia menunjukkan betapa tipisnya jarak antara program sosial dan peluang ekonomi. Ketika peluang itu muncul, selalu ada tangan yang mencoba masuk. Dan ketika tangan-tangan itu tidak dihentikan oleh sistem, maka sistemlah yang patut dipertanyakan. Disinilah peran publik menjadi krusial, bukan sebagai hakim, melainkan sebagai pengingat. Mengingatkan bahwa uang negara bukan milik elit, mengingatkan bahwa proyek sebesar apapun tetap harus tunduk pada transparansi, dan mengingatkan bahwa niat baik tanpa pengawasan hanya akan menjadi ladang subur bagi kepentingan. Pertarungan ini mungkin akan menghasilkan pemenang dan pecundang, namun sejarah jarang mencatat siapa yang menang rapat atau siapa yang kalah debat. Ia lebih tertarik pada satu hal. Apakah negara belajar atau kembali mengulang kesalahan yang sama dengan wajah berbeda? Jika kelak konflik ini mereda tanpa kejelasan, maka ia hanya akan menjadi satu lagi catatan tentang peluang yang terlewat. Namun jika ia membuka ruang koreksi, menegaskan kembali batas kekuasaan, dan memulihkan makna aturan, maka ia layak dikenang sebagai titik balik. Namun justru ketika sorotan mulai melemah, disitulah ujian sesungguhnya dimulai. Kekuasaan paling nyaman bekerja saat publik lelah, saat isu berganti, saat perhatian terpecah, dan saat konflik lama dibiarkan mengendap tanpa resolusi. Dalam banyak kasus, kelelahan publik adalah sekutu terbaik bagi praktik lama yang ingin tetap bertahan. Ranil Sim seperti menyadari pola itu. Karena itu, ia tidak berhenti pada tudingan atau analisis sesaat. Ia terus menarik benang merah, menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain, hingga terlihat sebuah gambaran yang lebih besar, bahwa konflik ini bukan anomali, melainkan cermin. Cermin tentang bagaimana negara mengelola kekuasaan ketika proyek besar dan kepentingan elit bertemu. Di balik perdebatan anggaran, ada pertanyaan mendasar yang jarang diucapkan secara terbuka. Siapa yang sebenarnya mengendalikan arah kebijakan? Apakah ia ditentukan oleh aturan formal atau oleh konsensus tak tertulis di antara mereka yang punya akses dan pengaruh? Ketika pertanyaan ini muncul, kegelisahan pun terasa, sebab jawabannya seringkali tidak sederhana dan tidak nyaman.
Pembelaan yang berulang terhadap program, meski kritik belum sepenuhnya dijawab, memperlihatkan satu hal. Kekuasaan tidak suka berada dalam posisi defensif terlalu lama. Ia ingin segera menutup ruang tanya, mengalihkan isu, dan melanjutkan agenda. Namun, semakin cepat ruang itu ditutup, semakin besar kecurigaan bahwa ada sesuatu yang tak ingin dilihat terlalu jelas. Isu MBG dan LPG, jika diletakkan berdampingan, membentuk satu pola konsisten. Benturan antara prinsip dan kepentingan. Di satu sisi, ada upaya menegakkan aturan, menarik anggaran, menegaskan harga subsidi, mengunci APBN sebagai rujukan. Di sisi lain, ada dorongan untuk melonggarkan tafsir demi keberlanjutan proyek dan stabilitas yang didefinisikan secara sepihak. Sindiran Ranil Sim tentang pemain yang itu-itu juga bukanlah kebetulan. Ia adalah refleksi dari ingatan kolektif publik yang terlalu sering melihat nama dan pola yang sama muncul dalam berbagai isu. Meski wajah bisa berganti dan jargon bisa diperbarui, mekanisme di balik layar kerap bertahan dengan cara yang nyaris utuh. Disinilah ironi kekuasaan bekerja. Mereka yang paling sering berbicara tentang kepentingan rakyat justru paling sensitif ketika diminta membuka proses. Transparansi dianggap gangguan, kritik dianggap ancaman, dan pertanyaan dianggap serangan. Padahal dalam negara demokratis, pertanyaan adalah bentuk kepedulian paling dasar. Narasi ini pun bergerak melampaui tokoh-tokoh yang disebut. Ia menyentuh satu kegelisahan yang lebih luas. Apakah negara masih punya keberanian untuk menertibkan dirinya sendiri? Ataukah ia terlalu sibuk menjaga keseimbangan elit hingga lupa pada tujuan awal kebijakan itu dibuat? Sejarah mencatat bahwa perubahan jarang datang dari konsensus nyaman. Ia hampir selalu lahir dari ketegangan, dari konflik yang dipelihara cukup lama hingga memaksa sistem bercermin. Konflik ini, dengan segala hiruk-pikuknya, sedang berada di titik itu, titik di mana negara bisa memilih belajar atau kembali menunda. Jika pembelajaran itu gagal terjadi, maka proyek akan terus berjalan, anggaran akan terus berputar, dan publik akan kembali diberi janji. Namun janji tanpa perbaikan hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan. Dan jurang itu, sekali terbuka lebar, sulit ditutup dengan retorika apapun. Karena itu, narasi ini tidak meminta kesimpulan cepat. Ia meminta ingatan panjang. Mengingat siapa berdiri di mana, siapa berkata apa, dan siapa memilih diam ketika seharusnya bersuara. Dalam politik, diam bukan selalu netral. Ia seringkali adalah pilihan yang paling aman, dan karena itu paling berbahaya. Selama konflik ini masih bergema, selama publik belum sepenuhnya berpaling, masih ada ruang untuk menuntut kejelasan. Bukan demi sensasi, tetapi demi satu prinsip sederhana, bahwa kekuasaan, sekuat apapun, tetap harus bisa dipertanyakan. Tanpa itu, negara hanya akan berjalan maju secara administratif, namun mundur secara moral. Di titik ini, pertanyaannya tidak lagi berhenti pada siapa melawan siapa. Ia bergeser menjadi soal bagaimana negara bereaksi ketika diuji dari dalam. Sebab konflik internal selalu lebih berbahaya daripada tekanan eksternal. Musuh dari luar bisa dihadapi bersama, tetapi benturan di dalam kabinet membuka retakan yang tak mudah ditutup dengan pernyataan resmi. Kekuasaan seringkali menyukai kesenyapan setelah badai. Ia berharap waktu akan meredam ingatan, berharap publik akan lelah menunggu kejelasan. Namun justru dalam kesenyapan itulah makna sesungguhnya diuji. Apakah aturan benar-benar ditegakkan ketika kamera tak lagi menyorot? Ataukah prinsip hanya ditegaskan saat sorotan masih hangat? Ranil Sim dalam kerangka analisisnya menempatkan konflik ini sebagai ujian konsistensi. Bukan konsistensi pernyataan, melainkan konsistensi tindakan. Sebab negara yang kuat tidak diukur dari seberapa lantang ia berbicara tentang hukum, tetapi dari seberapa tegas ia menegakkan batas ketika kepentingan besar mengetuk pintu. Benturan antara disiplin fiskal dan kekuatan jejaring bukan hal baru. Ia adalah cerita lama yang berulang dalam berbagai bentuk. Yang berubah hanya nama program dan aktor di panggung depan. Polanya tetap sama, anggaran besar, tujuan mulia, lalu tarik-menarik kepentingan di balik layar. Dan setiap kali itu terjadi, publik kembali diminta percaya tanpa diberi cukup alasan. Sindiran tentang gengsi dan proyek bekerja sebagai penanda. Ia menyingkap kenyataan bahwa kebijakan publik seringkali memikul beban simbolik bagi elit. Program tidak lagi sekadar alat pelayanan, tetapi menjadi penegas pengaruh. Ketika gengsi ikut bermain, rasionalitas pun sering dikorbankan. Dan disitulah negara mulai kehilangan arah. Isu LPG dalam konteks ini berfungsi seperti kaca pembesar. Ia memperlihatkan bagaimana satu kebijakan kecil bisa membuka pertanyaan besar tentang kepatuhan pada aturan.
Jika harga yang disahkan negara bisa diperdebatkan ulang demi kepentingan tertentu, maka batas antara kebijakan dan kompromi menjadi semakin kabur. Narasi tentang adu bala mengingatkan pada satu kenyataan pahit. Kekuasaan jarang mau mengalah tanpa pertarungan. Namun pertarungan yang sehat seharusnya menghasilkan perbaikan, bukan sekadar pergeseran posisi. Jika yang terjadi hanya saling menekan tanpa koreksi sistem, maka negara hanya berputar di tempat. Disinilah publik kembali diuji. Apakah ia akan puas dengan drama permukaan atau menuntut perbaikan yang lebih dalam? Sebab tanpa tuntutan itu, konflik elit akan selalu berakhir dengan satu kesimpulan tak tertulis. Semuanya kembali seperti semula, hanya dengan luka yang lebih rapi disembunyikan. Sejarah seperti biasa tidak mencatat janji, ia mencatat pilihan. Siapa yang memilih menegakkan aturan, siapa yang memilih melonggarkan, dan siapa yang memilih diam. Pilihan-pilihan kecil inilah yang kelak dirangkai menjadi potret besar tentang bagaimana negara memperlakukan dirinya sendiri. Dan di ujung semua ini, satu pertanyaan tetap menggantung, menolak dijawab secara tuntas. Apakah kekuasaan masih bersedia dikoreksi oleh aturan? Atau justru berharap aturan terus menyesuaikan diri dengan kekuasaan? Selama pertanyaan itu belum dijawab dengan tindakan, narasi ini belum selesai. Ia hanya menunggu bab berikutnya, bab di mana keberanian tidak lagi diuji oleh kata-kata, melainkan oleh konsekuensi. Bab berikutnya dari kisah ini tidak akan ditandai oleh konferensi pers atau pernyataan penutup. Ia akan muncul lewat keputusan-keputusan kecil yang tampak teknis, namun menentukan arah besar. Keputusan tentang apakah anggaran benar-benar ditarik, apakah aturan benar-benar ditegakkan, dan apakah jaringan kekuasaan benar-benar bersedia mundur selangkah. Disitulah ujian nyata berlangsung, jauh dari sorotan, namun paling menentukan. Kekuasaan sering menyamarkan pilihan sebagai keniscayaan, seolah tidak ada alternatif selain melanjutkan proyek, menyesuaikan tafsir, atau menunda koreksi. Padahal sejarah selalu menunjukkan, alternatif itu ada, hanya saja mahal. Mahal secara politik, mahal secara relasi, dan mahal bagi mereka yang terbiasa nyaman. Karena itu, keberanian kerap diuji bukan oleh ancaman terbuka, melainkan oleh godaan untuk menganggap semua ini biasa saja. Ranilsim membaca setiap pergeseran sebagai sinyal, bukan sinyal kemenangan atau kekalahan, melainkan sinyal arah. Apakah negara sedang bergerak menuju penertiban, atau sekadar mengelola konflik agar tidak meledak? Perbedaan keduanya tipis, namun dampaknya jauh. Penertiban mengubah kebiasaan, pengelolaan konflik hanya menunda masalah. Sindiran yang paling menggigit justru lahir dari kesunyian. Ketika tak ada klarifikasi lanjutan, ketika pertanyaan dibiarkan menggantung, dan ketika publik diminta menunggu tanpa tenggat. Menunggu adalah strategi lama, ia melelahkan, dan kelelahan seringkali berujung pada penerimaan. Disitulah kekuasaan berharap segalanya kembali normal, tanpa pernah benar-benar diperbaiki. Namun normal yang dibangun di atas kompromi rapuh selalu menyimpan retakan. Program boleh berjalan, laporan boleh disusun, dan angka boleh terlihat rapi. Tetapi selama pertanyaan tentang kepentingan tidak dijawab, retakan itu akan melebar. Ia mungkin tak langsung runtuh, tetapi cukup untuk menggerogoti kepercayaan sedikit demi sedikit. Isu MBGE dan LPG dalam bingkai ini adalah pengingat keras bahwa kebijakan publik tidak pernah netral. Ia selalu membawa nilai, pilihan, dan keberpihakan. Ketika nilai itu dikaburkan oleh gengsi dan proyek, negara kehilangan kompasnya. Dan tanpa kompas, arah manapun bisa dibenarkan selama terlihat stabil. Disinilah makna keberanian kembali diuji. Keberanian untuk tidak sekadar bertahan, tetapi untuk merapikan. Keberanian untuk mengatakan bahwa tujuan mulia tidak membenarkan cara yang kabur. Keberanian untuk menerima bahwa koreksi bukan ancaman, melainkan kebutuhan. Tanpa itu, kekuasaan hanya akan sibuk mempertahankan citra, bukan memperbaiki substansi. Publik, pada akhirnya, tidak menuntut kesempurnaan. Ia menuntut kejujuran proses. Ketika proses itu tertutup, kecurigaan tumbuh. Dan ketika kecurigaan dibiarkan, ia berubah menjadi sinisme. Sinisme inilah yang paling berbahaya, karena ia mematikan harapan tanpa perlu konflik terbuka. Narasi ini bergerak di antara harapan dan kewaspadaan. Harapan bahwa aturan masih punya gigi, dan kewaspadaan bahwa kekuasaan selalu mencari celah. Di antara keduanya, negara sedang memilih, secara diam-diam, jalan mana yang akan ditempuh. Jika pilihan itu jatuh pada keberanian menata ulang, maka konflik ini akan dikenang sebagai peringatan yang menyelamatkan.
Namun jika yang dipilih adalah kenyamanan jangka pendek, maka ia hanya akan menjadi satu lagi episode panjang tentang bagaimana kesempatan untuk memperbaiki diri kembali terlewat. Dan disitulah sindiran terakhir bekerja paling halus, bahwa sejarah tidak pernah memihak yang paling kuat, melainkan yang paling jujur pada pilihannya. Kekuasaan boleh bertahan hari ini, tetapi catatan esok hari selalu ditulis dengan tinta yang lebih tajam. Namun ada satu lapisan yang belum sepenuhnya disentuh. Lapisan tentang bagaimana kekuasaan memaknai kritik. Dalam sistem yang sehat, kritik adalah alarm. Dalam sistem yang rapuh, kritik dianggap gangguan. Cara negara merespon konflik ini perlahan memperlihatkan di titik mana ia berdiri. Apakah alarm itu didengar, atau justru dimatikan agar tidur tetap nyenyak? Ketika pembelaan semakin rapi dan bahasa semakin teknokratis, justru disitulah jarak dengan publik melebar. Angka boleh disusun, istilah boleh dipoles, tetapi substansi tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Publik mungkin tidak menguasai seluruh detail kebijakan, namun ia peka terhadap satu hal, kejujuran sikap, dan kejujuran jarang hadir dalam pembelaan yang terlalu sempurna. Ranil Sim dengan konsistensinya seakan mengingatkan bahwa negara tidak kekurangan aturan. Yang sering langka adalah keberanian untuk mematuhi aturan ketika ia berbenturan dengan kepentingan kuat. Disinilah konflik ini menemukan bobot filosofisnya. Ia bukan sekadar soal siapa menguasai proyek, tetapi tentang apakah hukum masih berdiri di atas relasi atau sudah lama berdamai dengannya. Sindiran tentang negara yang salah ketika APBN diperdebatkan kebenarannya bukan sekadar retorika. Ia adalah kritik tajam terhadap kebiasaan mempersonalisasi masalah sistemik. Seolah kesalahan selalu bisa diarahkan ke data, ke teknis, atau ke birokrasi, tanpa pernah menyentuh pertanyaan tentang siapa yang diuntungkan dari kekacauan itu. Setiap kali konflik semacam ini muncul, ada satu kecenderungan yang berulang. Fokus pada individu, lalu melupakan struktur. Padahal individu datang dan pergi, sementara struktur bertahan. Narasi ini dengan sengaja menahan diri dari penghakiman personal, justru untuk menyoroti pola yang terus hidup. Pola yang memungkinkan proyek besar berjalan tanpa pengawasan memadai dan memungkinkan kepentingan bersembunyi di balik jargon kesejahteraan. Di titik ini, publik dihadapkan pada pilihan yang tak kalah penting. Apakah ia akan terjebak pada euforia sesaat, menyaksikan adu pernyataan, menikmati drama elit, lalu beralih ke isu lain? Ataukah ia akan menyimpan ingatan, menagih konsistensi, dan mengawasi apa yang terjadi setelah sorotan meredup? Karena kekuasaan paling takut bukan pada kritik keras, melainkan pada ingatan panjang. Ingatan yang tidak mudah dialihkan. Ingatan yang mengaitkan janji dengan realisasi dan pernyataan dengan tindakan. Selama ingatan itu hidup, ruang untuk bermain-main dengan kepentingan menjadi semakin sempit. Narasi ini pada akhirnya bukan tentang kemenangan satu kubu atas kubu lain. Ia tentang apakah negara masih punya refleks untuk berhenti sejenak dan bertanya, kemana arah kita melangkah? Tanpa refleksi itu, setiap konflik hanya akan menjadi siklus, berulang, melelahkan, dan semakin menjauhkan publik dari rasa memiliki terhadap negaranya sendiri. Dan mungkin disitulah ironi terbesar bekerja. Program yang dimaksudkan untuk memberi makan harapan justru berisiko menggerogoti kepercayaan. Subsidi yang dirancang untuk melindungi rakyat kecil justru membuka celah permainan. Semua ini bukan karena niat awal yang salah, melainkan karena keberanian untuk menjaga niat itu tidak pernah cukup kuat. Selama keberanian itu masih diperdebatkan, selama aturan masih dinegosiasikan, dan selama kepentingan masih berlindung di balik bahasa kebijakan, narasi ini belum mencapai ujungnya. Ia tetap berjalan, mengalir bersama waktu, menunggu satu momen sederhana namun menentukan. Saat kekuasaan akhirnya memilih untuk taat, bukan karena diawasi, tetapi karena sadar bahwa itulah satu-satunya cara agar negara tetap layak dipercaya. Dan di tengah arus itu, satu hal menjadi semakin jelas. Konflik ini bukan sekadar tentang siapa paling berpengaruh hari ini, melainkan tentang siapa yang bersedia menanggung beban esok hari. Kekuasaan sering menikmati hasil cepat, tetapi jarang mau memikul konsekuensi jangka panjang. Padahal konsekuensi itulah yang kelak menentukan apakah negara berdiri di atas kepercayaan atau hanya bertahan di atas kepatuhan semu. Setiap narasi pembenaran yang dibangun terlalu rapi menyisakan satu celah yang sulit ditutup, rasa kejanggalan. Kejanggalan ketika penjelasan terasa lengkap, namun pertanyaan inti tak pernah disentuh. Kejanggalan ketika semua tampak berjalan, tetapi tak jelas kemana arahnya. Disitulah publik belajar membaca,
bukan dari apa yang diucapkan, melainkan dari apa yang dihindari. Ranil Sim dengan ketekunannya seperti menolak untuk ikut lupa. Ia tidak menambah tudingan, tidak pula menutup dengan vonis. Ia memilih strategi yang lebih berbahaya bagi kekuasaan, mengingatkan terus-menerus, mengingatkan bahwa setiap langkah punya jejak dan setiap jejak suatu hari akan ditelusuri. Kekuasaan boleh berharap pada kabut waktu, tetapi waktu punya kebiasaan membubarkan kabut. Sindiran paling tajam justru hadir saat pertanyaan dibiarkan terbuka. Siapa yang mengawasi ketika pengawas sibuk bertahan? Siapa yang memastikan anggaran bekerja saat aturan dinegosiasikan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak membutuhkan nama untuk menjadi relevan. Mereka bekerja sebagai cermin yang memantulkan wajah sistem, apa adanya. Ketika konflik diredam tanpa perbaikan, negara sebenarnya sedang menabung masalah. Tabungan itu mungkin tidak terasa hari ini, tetapi bunganya akan datang dalam bentuk ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan adalah inflasi paling berbahaya. Ia menggerus nilai kebijakan, sebaik apapun desainnya. Isu MBG dan LPG kembali memperlihatkan paradoks lama. Negara ingin cepat, tetapi lupa rapi. Ingin besar, tetapi abai detail. Dalam situasi seperti ini, ketegasan sering dianggap menghambat. Padahal justru ketegasanlah yang menjaga arah. Tanpa itu, kebijakan berubah menjadi kendaraan yang melaju kencang tanpa rem. Publik lagi-lagi diminta bersabar. Namun kesabaran tanpa transparansi hanya melahirkan jarak. Jarak antara rakyat dan kebijakan. Jarak antara janji dan realisasi. Dan ketika jarak itu melebar, suara-suara kritis akan terdengar semakin keras. Bukan karena ingin merusak, melainkan karena tak ingin dilupakan. Narasi ini pun bergerak menuju satu simpul penting, bahwa negara tidak kekurangan orang pintar, tetapi sering kekurangan keteguhan. Keteguhan untuk berkata tidak ketika kepentingan menyusup. Keteguhan untuk menunda proyek demi merapikan aturan. Keteguhan untuk menerima bahwa koreksi adalah bagian dari kekuatan, bukan tanda kelemahan. Sejarah akan menilai bukan dari seberapa cepat konflik ini dilupakan, melainkan dari apa yang berubah setelahnya. Apakah anggaran benar-benar tunduk pada aturan? Apakah pengaruh benar-benar dibatasi oleh hukum? Ataukah semua kembali seperti semula, hanya dengan narasi yang diperbarui? Dan selama pertanyaan-pertanyaan itu belum dijawab oleh tindakan, bukan oleh kalimat, narasi ini akan terus berjalan. Ia akan terus mengetuk, bukan dengan teriakan, tetapi dengan ingatan. Ingatan bahwa kekuasaan pada akhirnya tidak diukur dari seberapa lama ia bertahan, melainkan dari seberapa berani ia membatasi dirinya sendiri. Di titik ini, keheningan bukan lagi netral. Ia menjadi posisi, dan setiap posisi, sadar atau tidak, selalu berpihak. Ketika penjelasan berhenti di permukaan, sementara dampak terus bergerak ke bawah, publik mulai memahami satu hal yang pahit, bahwa diam seringkali lebih berisik daripada bantahan. Kekuasaan kerap berlindung di balik istilah teknis, regulasi, prosedur, harmonisasi kebijakan, seolah kata-kata itu cukup untuk menghapus jejak keputusan. Padahal istilah hanyalah bungkus. Yang dipersoalkan bukan bahasa, melainkan keberanian untuk konsisten. Sebab aturan yang lentur pada kekuatan, cepat atau lambat, akan patah di hadapan keadilan. Disinilah ironi bekerja tanpa perlu ditulis tebal-tebal. Mereka yang paling sering berbicara tentang stabilitas justru menciptakan ketidakpastian. Mereka yang mengklaim menjaga kepentingan rakyat, sering lupa menjelaskan kepada rakyat apa yang sebenarnya dijaga. Dan ketika transparansi dianggap gangguan, maka kecurigaan tumbuh sebagai mekanisme bertahan. Ranil Sim tetap berdiri di posisi yang tidak nyaman, tidak menyerang, tetapi juga tidak mundur. Ia tahu, dalam sistem yang lelah oleh kompromi, konsistensi adalah bentuk pembangkangan paling halus. Ia tidak memaksa kesimpulan, hanya merapikan fakta dan membiarkannya berbicara. Dan fakta, ketika dirangkai rapi, sering lebih subversif daripada slogan. Setiap kebijakan besar selalu membawa janji efisiensi, namun jarang mau diaudit dengan kesabaran yang sama. Ketergesaan dibungkus sebagai keberanian, sementara kehati-hatian dicurigai sebagai penghambat. Padahal sejarah berkali-kali menunjukkan, negara tidak runtuh karena terlalu hati-hati, melainkan karena terlalu percaya diri tanpa pengawasan. Publik mulai membaca pola, bukan lagi peristiwa demi peristiwa, tetapi benang merah yang menghubungkannya. Ketika pola terlihat, kepercayaan sulit dipulihkan hanya dengan pernyataan. Sebab pernyataan bisa diulang, tetapi pola hanya berubah jika perilaku diubah. Di ruang inilah sindiran menjadi tajam tanpa perlu kata kasar. Negara seolah meminta rakyat memahami kompleksitas, tetapi enggan membuka kerumitan yang sesungguhnya. Seolah berkata,
Percayalah sambil mengunci pintu arsip. Dan ketika kepercayaan diminta tanpa akses, ia berubah menjadi tuntutan, bukan kesepakatan. Narasi ini tidak sedang mencari pahlawan. Ia juga tidak sibuk menunjuk penjahat tunggal. Yang dibedah adalah mekanisme, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana pengaruh bekerja, dan bagaimana koreksi sering dianggap ancaman. Karena sistem yang sehat tidak takut dikritik, ia justru takut jika tak ada lagi yang peduli. Jika konflik ini berakhir tanpa pembenahan, ia akan menjadi preseden. Dan preseden adalah bahasa yang paling cepat dipelajari oleh kekuasaan berikutnya. Ia mengajarkan bahwa batas bisa dinegosiasikan, bahwa ingatan publik bisa diuji, dan bahwa waktu cukup ampuh untuk mengaburkan tanggung jawab. Namun waktu juga punya sisi lain. Ia mengendapkan, ia menyimpan. Dan suatu hari, ia mempertemukan kembali keputusan dengan akibatnya. Disitulah semua narasi diuji, bukan oleh tepuk tangan, melainkan oleh dampak yang tak bisa lagi disembunyikan. Maka pertanyaannya kini bukan lagi siapa benar atau salah, melainkan apakah negara bersedia belajar. Belajar bahwa kekuasaan tanpa koreksi hanya mempercepat kejatuhan. Dan belajar bahwa legitimasi sejati tidak lahir dari pengaruh, melainkan dari kesediaan untuk diawasi. Di fase ini, kekuasaan biasanya memilih satu dari dua jalan, membenahi atau menunda. Dan sejarah menunjukkan, penundaan hampir selalu dibungkus dengan kata evaluasi. Padahal evaluasi tanpa tenggat hanyalah cara sopan untuk mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar ingin disentuh. Semua dibiarkan menggantung sambil berharap ingatan publik lelah lebih dulu. Yang menarik, setiap kali isu mengeras, selalu muncul narasi pengalih. Soal stabilitas politik, soal kepercayaan pasar, soal citra negara. Seolah kritik harus tunduk pada ketakutan kolektif yang terus dipelihara. Padahal stabilitas yang dibangun di atas penghindaran justru rapuh. Ia tampak tenang di permukaan, tapi bergetar di fondasi. Kita melihat bagaimana data diperlakukan seperti senjata, bukan alat penerang. Dipilih, dipilah, lalu disajikan sesuai kebutuhan posisi. Ketika satu angka tidak menguntungkan, muncul angka lain untuk menetralkannya. Ini bukan perdebatan kebijakan, ini pertandingan framing. Dan dalam pertandingan seperti ini, yang kalah selalu publik. Sindiran paling pahit terletak di sana. Negara meminta kepercayaan penuh, tetapi memberi transparansi setengah. Ia menginginkan legitimasi total, namun alergi pada audit menyeluruh. Di titik itu, kepercayaan bukan lagi hasil dari proses, melainkan dituntut sebagai kewajiban warga. Ranil Sim membaca situasi ini dengan tenang tapi tak jinak. Ia paham, masalahnya bukan pada satu program atau satu kementerian, melainkan pada kebiasaan lama yang terus diwariskan. Kebiasaan untuk menganggap kekuasaan sebagai hak kelola pribadi, bukan amanah yang harus dipertanggungjawabkan lapis demi lapis. Dan ketika elit sibuk menjaga wilayah pengaruh, rakyat justru dipaksa beradaptasi dengan dampak. Harga bergerak, akses menyempit, dan penjelasan datang terlambat. Negara berbicara dengan istilah makro, sementara warga merasakannya dalam pengeluaran harian. Jarak inilah yang membuat kemarahan tidak selalu meledak, tapi mengendap. Mengendap menjadi sinisme, sinisme menjadi apatis. Dan apatis adalah kemenangan paling sunyi bagi kekuasaan. Sebab rakyat yang tidak lagi berharap adalah rakyat yang paling mudah diabaikan. Tidak berteriak, tidak menuntut, hanya menyesuaikan diri sambil mencatat diam-diam. Namun catatan itu ada. Ia hidup dalam obrolan, dalam arsip digital, dalam ingatan kolektif yang mungkin tampak tercerai, tapi sebenarnya saling terhubung. Setiap kontradiksi disimpan, setiap pembelaan berlebihan dicurigai, dan pada saat tertentu semuanya bertemu dalam satu pertanyaan sederhana. Untuk siapa negara ini bekerja? Disitulah narasi ini berdiri. Bukan sebagai vonis, tapi sebagai cermin. Cermin yang memantulkan ulang wajah kekuasaan apa adanya. Dengan semua retak kecil yang selama ini ditutup pencitraan. Karena retakan tidak pernah berbahaya jika diperbaiki. Yang berbahaya adalah berpura-pura bahwa retakan itu tidak pernah ada. Retakan itu kini semakin jelas karena terlalu banyak tangan berusaha menutupnya sekaligus. Setiap tangan membawa kepentingan, setiap kepentingan membawa cerita versi sendiri. Maka yang terjadi bukan perbaikan, melainkan tumpukan justifikasi. Negara berubah seperti ruang rapat tanpa notulen, ramai argumen, minim jejak tanggung jawab. Di titik ini, kekuasaan sering menyamar sebagai kelelahan. Seolah-olah kritik dianggap tidak empatik, tidak memahami beratnya mengelola negara. Padahal yang dipersoalkan bukan beratnya tugas, melainkan ringannya standar akuntabilitas.
Rakyat tidak menuntut keajaiban, hanya kejujuran yang konsisten. Program-program besar lalu dipresentasikan sebagai simbol keberpihakan, bukan sebagai objek evaluasi. Anggaran dipoles menjadi narasi moral, sehingga siapapun yang bertanya dianggap mengganggu niat baik. Ini teknik lama, membungkus kebijakan dengan sentimen, agar kritik terdengar seperti dosa sosial. Ranil Sim menangkap pola itu dengan presisi dingin. Ia tidak terjebak pada nama atau jabatan, karena ia tahu kursi hanyalah alat. Yang ia bedah adalah jaringan, bagaimana keputusan mengalir, siapa yang selalu muncul sebagai penyangga, dan siapa yang selalu luput dari sorotan. Di sanalah kekuasaan sesungguhnya bekerja, bukan di podium, melainkan di balik pintu tertutup. Ketika konflik antar elit muncul ke permukaan, publik sering disuguhi drama personal. Siapa melawan siapa, siapa membela siapa. Padahal drama itu hanyalah asap. Api sesungguhnya adalah perebutan kendali atas sumber daya, anggaran, dan legitimasi. Tanpa itu tak ada alasan pertarungan menjadi begitu ngotot. Ironisnya, setiap kubu mengklaim bertindak demi negara. Kalimat itu diulang seperti mantra, sampai maknanya aus. Negara dijadikan alasan, bukan tujuan. Dan ketika alasan terlalu sering dipakai, ia berhenti meyakinkan. Disinilah Prabowo disebut-sebut murka. Bukan semata karena perbedaan pandangan, melainkan karena konflik ini membuka satu kenyataan pahit. Disiplin kekuasaan yang ia harapkan ternyata berbenturan dengan kebiasaan lama yang sulit ditertibkan. Murka bukan emosi, melainkan sinyal bahwa kendali sedang diuji. Namun sejarah mengajarkan, murka di puncak tidak otomatis membersihkan lapisan di bawah. Ia bisa menjadi awal pembenahan, atau sekadar episode lain dalam siklus ketegangan. Semuanya bergantung pada satu hal yang sering dihindari, keberanian memutus mata rantai kepentingan, bukan sekadar meredam suara yang terlalu keras. Dan rakyat, sekali lagi, berada di posisi penonton yang paling dirugikan. Mereka tidak ikut menyusun strategi, tidak duduk di meja anggaran, tetapi menanggung akibatnya. Setiap keputusan elitis turun ke bawah sebagai kebijakan harian yang tak bisa ditawar. Narasi ini belum selesai, karena kekuasaan jarang runtuh oleh satu skandal, melainkan oleh akumulasi pembiaran. Dan selama pertanyaan-pertanyaan mendasar masih dijawab dengan pengalihan, selama kritik dianggap ancaman, bukan peringatan, maka cerita ini akan terus berjalan, menunggu bab berikutnya, ketika harga kebenaran kembali diuji oleh kenyamanan kekuasaan. Yang membuat cerita ini semakin gelap justru bukan apa yang diungkap, melainkan apa yang terus dibiarkan menggantung. Di negeri yang gemar menyebut transparansi, terlalu banyak keputusan penting lahir tanpa penjelasan yang utuh. Seolah publik cukup diberi hasil, tanpa hak memahami proses. Padahal di sanalah jebakan kekuasaan bekerja paling rapi. Setiap kali konflik ini dibaca sebagai sekadar gesekan antar menteri, substansinya sengaja dikecilkan. Karena jika diakui sebagai persoalan sistemik, maka yang dipertanyakan bukan lagi individu, melainkan arsitektur kekuasaan itu sendiri. Dan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang selama ini hidup nyaman di dalamnya. Program sebesar MBG dengan anggaran raksasa dan simbol moral yang kuat, idealnya menjadi contoh tata kelola yang bersih. Namun justru di sanalah godaan paling besar bersemayam. Ketika uang negara bertemu dengan legitimasi moral, pengawasan seringkali dilemahkan atas nama kepercayaan. Seolah niat baik otomatis meniadakan potensi penyimpangan. Riset, dapur, subsidi, dan data lalu berubah menjadi kata-kata teknis yang mematikan rasa kritis publik. Diskusi dipersempit menjadi soal angka dan prosedur, padahal intinya adalah kuasa. Siapa menentukan, siapa mengawasi, dan siapa diuntungkan. Bahasa birokrasi dipakai bukan untuk menjelaskan, melainkan untuk membingungkan. Ranil Sim membaca situasi ini sebagai pola lama dengan wajah baru. Kekuasaan selalu mencari pembenaran, dan pembenaran paling efektif adalah urgensi. Semuanya terasa mendesak, semuanya harus cepat, sehingga ruang bertanya dianggap kemewahan. Dalam kondisi seperti itu, kesalahan bukan lagi penyimpangan, melainkan konsekuensi yang diterima diam-diam. Pertarungan antar elit ini akhirnya menjadi cermin retak bagi negara, bukan karena konflik itu ada, tetapi karena mekanisme penyelesaiannya tak pernah benar-benar menyentuh akar. Setiap masalah diselesaikan di permukaan agar mesin tetap berjalan, meski baut di dalamnya longgar satu persatu. Dan publik pun dipaksa terbiasa dengan paradoks. Di satu sisi, dijanjikan kesejahteraan dan keadilan. Di sisi lain, disuguhi drama kekuasaan yang berulang dengan aktor berbeda namun naskah yang sama. Lama-lama,
Kebingungan berubah menjadi kelelahan. Kelelahan berubah menjadi apatis. Dan disitulah kekuasaan paling aman. Namun sejarah juga mencatat, kelelahan publik bukan akhir cerita. Ia bisa menjadi awal kesadaran baru ketika terlalu banyak kejanggalan tak lagi bisa disatukan oleh narasi resmi. Saat itu pertanyaan-pertanyaan lama kembali muncul dengan suara lebih keras, menuntut jawaban yang tak bisa lagi ditunda. Maka narasi ini terus bergerak, bukan untuk mencari siapa yang paling benar, tetapi untuk mengingatkan satu hal sederhana. Negara tidak runtuh karena kritik, melainkan karena pembungkaman. Dan selama kekuasaan lebih sibuk melindungi dirinya sendiri ketimbang menjelaskan dirinya kepada rakyat, konflik seperti ini akan terus berulang, dengan nama program berbeda, wajah pejabat berbeda, tapi pola yang sama. Di titik ini, kekuasaan mulai terlihat gelisah karena sorotan tak lagi bisa diarahkan sepihak. Data saling dibenturkan, pernyataan saling dikoreksi, dan yang muncul bukan kejelasan, melainkan kebisingan terkontrol. Kebisingan itu penting, karena di sanalah fokus publik dipecah antara marah, bingung, dan lelah. Ketika terlalu banyak versi beredar, kebenaran dipaksa berdiri sendirian tanpa panggung. Ia ada, tapi tidak diberi ruang. Yang diberi ruang justru perdebatan teknis yang berputar-putar, seolah masalah utama bisa selesai dengan klarifikasi satu halaman. Padahal yang dipertaruhkan bukan angka, melainkan arah. Konflik ini menunjukkan satu ironi yang berulang. Negara memiliki banyak institusi, tetapi sedikit yang benar-benar berani berdiri di tengah. Mayoritas memilih sisi yang aman, bukan sisi yang benar. Karena di republik kekuasaan, netralitas sering dianggap sikap paling berbahaya. Ia tidak bisa dikendalikan. Purbaya dalam narasi ini tampil bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai anomali. Ia bicara dengan bahasa anggaran di tengah politik simbol, dan anomali selalu mengganggu keseimbangan palsu. Bukan karena ia paling kuat, tetapi karena ia memaksa sistem bercermin pada aturannya sendiri. Luhut, Bahlil, dan nama-nama lain lalu terbaca bukan sebagai tokoh tunggal, melainkan representasi cara lama mengelola pengaruh. Cara yang terbiasa mengaburkan garis antara koordinasi dan dominasi, antara kepentingan negara dan kepentingan jaringan. Selama itu dianggap wajar, konflik seperti ini hanyalah soal waktu. Yang menarik, setiap pihak mengklaim stabilitas sebagai alasan utama. Stabilitas dijadikan kata sakti, seolah tanpa mereka negara akan runtuh. Padahal stabilitas yang dibangun di atas kompromi gelap bukan fondasi, melainkan jebakan. Ia terlihat kokoh sampai satu keputusan kecil membuatnya retak serentak. Ranil Sim tidak sedang mengajak publik memilih kubu. Ia justru mengajak untuk tidak mudah percaya pada narasi yang terlalu rapi. Karena dalam politik, yang paling mencurigakan bukan kekacauan, melainkan keteraturan yang dipaksakan. Disitulah biasanya kebenaran dikunci rapat. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa menang atau kalah. Pertanyaannya adalah, apakah sistem ini sanggup belajar atau hanya pandai bertahan? Apakah konflik ini akan melahirkan pembenahan atau sekadar rotasi aktor tanpa perubahan pola? Narasi ini bergerak menuju satu kesimpulan yang sengaja tidak ditutup rapat. Karena sejarah kekuasaan tidak pernah selesai dalam satu bab. Ia berlapis, berulang, dan seringkali baru dipahami ketika dampaknya sudah dirasakan rakyat di dapur, di jalan, dan di meja makan. Dan selama publik terus diajak menonton tanpa diberi hak bertanya, selama kekuasaan lebih sibuk merawat citra ketimbang menjawab kegelisahan, maka kisah seperti ini akan terus ditulis ulang. Bukan sebagai peringatan yang dipelajari, melainkan sebagai drama yang dinormalisasi. Hingga suatu hari, harga yang harus dibayar menjadi terlalu mahal untuk diabaikan. Di balik semua itu, negara tampak seperti mesin besar yang dipaksa terus berputar meski suaranya sudah berderit. Setiap bunyi aneh ditutupi dengan pernyataan resmi. Setiap getaran dianggap normal. Padahal mesin yang sehat tidak meminta dimaklumi. Ia bekerja dan bisa diperiksa. Kekuasaan, ketika terlalu lama berada di zona nyaman, mulai alergi terhadap pertanyaan. Ia lebih suka pujian yang terdengar seperti dukungan, meski kosong. Kritik dianggap gangguan, bukan alarm. Maka ketika alarm itu berbunyi terlalu keras, responsnya bukan memperbaiki mesin, melainkan menurunkan volumenya. Konflik ini memperlihatkan bagaimana kebijakan publik kerap dijalankan seperti negosiasi privat. Apa yang seharusnya terang justru dibicarakan di ruang sempit, dengan bahasa isyarat dan kepentingan tak tertulis. Publik hanya kebagian hasil akhir, tanpa tahu berapa banyak kompromi yang mengendap di dalamnya. Disinilah istilah demi rakyat sering kehilangan makna. Ia diucapkan terlalu sering oleh terlalu banyak pihak dengan arah yang saling bertabrakan.
rakyat dijadikan kata penghubung, bukan subjek utama. Dan ketika semuanya mengklaim mewakili rakyat, tak satu pun benar-benar mendengarnya. Ranilsim menempatkan konflik ini sebagai pelajaran tentang bagaimana kekuasaan diuji bukan saat tenang, tetapi saat dipertanyakan. Siapa yang tetap berdiri di bawah sorotan dan siapa yang segera berlindung di balik prosedur. Karena prosedur ketika disalahgunakan bisa menjadi tembok paling tebal. Purbaya dengan segala kontroversinya memaksa sistem berhadapan dengan dokumen dan angka, sesuatu yang sulit dipelintir tanpa meninggalkan jejak. Itu sebabnya reaksi yang muncul seringkali berlebihan. Bukan karena datanya mematikan, tetapi karena ia membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Sementara itu, figur-figur lain bergerak cepat merapikan narasi, menjaga citra, menenangkan pasar, menenangkan politik. Semua tampak rasional di permukaan, namun rasionalitas yang dibangun tanpa keterbukaan hanya akan melahirkan ketenangan semu, tenang di atas, gelisah di bawah. Publik kembali diuji kesabarannya, diberi potongan informasi, diminta percaya penuh. Seolah kepercayaan adalah kewajiban, bukan hasil dari proses yang jujur. Dalam kondisi seperti ini, skeptisisme bukan sikap sinis, melainkan bentuk kewarasan. Dan barangkali disinilah inti dari seluruh kisah ini. Negara tidak kekurangan orang pintar, tetapi sering kekurangan keberanian kolektif untuk berkata cukup. Cukup pada praktik lama, cukup pada kompromi abu-abu, cukup pada kebiasaan menunda kejelasan. Narasi ini belum mencapai puncaknya. Ia terus berjalan, mengikuti irama kekuasaan yang enggan berhenti. Pertanyaannya tinggal satu, apakah kelak kisah ini dikenang sebagai titik balik atau sekadar catatan panjang tentang kesempatan yang kembali dilewatkan? Dan di titik penutup ini, kita perlu berhenti sejenak. Bukan untuk mengambil kesimpulan, melainkan untuk mengukur jarak antara kekuasaan dan tanggung jawab. Karena setiap konflik elit selalu meninggalkan pertanyaan yang sama. Apakah negara bergerak untuk melayani atau sekadar untuk bertahan? Kisah ini mengajarkan satu hal yang kerap dilupakan, bahwa kebijakan publik bukan sekadar angka di APBN, bukan pula proyek yang dipamerkan sebagai simbol kepedulian. Ia adalah janji yang harus bisa diperiksa, dipertanyakan, dan bila perlu dikoreksi. Ketika koreksi dianggap ancaman, disitulah negara mulai kehilangan arah. Tidak ada tokoh yang kebal dari kritik, sebagaimana tidak ada kebijakan yang suci dari evaluasi. Yang membedakan negara yang dewasa dan yang rapuh bukanlah absennya konflik, melainkan keberanian menghadapi konflik itu secara terbuka dan jujur, tanpa drama, tanpa topeng moral. Bagi publik, sikap paling berbahaya bukan kemarahan, melainkan ketidakpedulian. Karena kekuasaan selalu menemukan cara bertahan selama ia tidak diawasi. Pertanyaan yang terus diajukan jauh lebih menakutkan bagi sistem yang bermasalah dibanding teriakan sesaat. Maka penutup ini bukan ajakan untuk memilih kubu, apalagi menghakimi. Ini ajakan untuk tetap sadar, tetap kritis, tetap ingat bahwa negara bukan milik segelintir elit, melainkan titipan jutaan rakyat yang berhak tahu kemana arah kekuasaan berjalan. Karena pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling lantang membela, tetapi siapa yang berani membuka tabir. Dan di sanalah harga sebuah kebenaran selalu ditentukan, bukan oleh kekuasaan, melainkan oleh keberanian untuk tidak diam.